Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam tegur sapa untuk Anda semuanya. Sahabat NU Mundalan dimanapun Anda berada. Beri doa semoga Anda dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, keberkahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Alhamdulillah siang hari ini adalah dalam rangka jeda NU Mundalan podcast bersama anak rantau. Apa judulnya? Dalam tema jejak anak rantau, alumni Pondok Pesantren Nurul Farah Bintaro Gunung Mering Mundilan. Dan telah bersama kita siang hari ini tamu yang sangat istimewa, orang yang mungkin bisa jadi selama ini Anda cari, ataupun bisa jadi yang selama ini Anda tunggu kedatangannya. Beliau orang yang sangat luar biasa, malang melintang di dunia pergaulan, tetapi kali ini kita akan tanya seperti apa sepak terjang ataupun perjalanan beliau mulai dari Mundilan sampai ke negara Surabaya, meskipun masih dalam koridor negara Indonesia. Baik, tamu kita sore hari ini beliau adalah sahabat Budi Tio. Kenapa Budi Tio? Kita tanya tamu kita siang hari ini. Sugeng siang, Mas Budi. Siang. Saya panggil Mas, Pak, Kang atau? Ya, bisa Pak, bisa Mas. Oh, okay. Masih karena mungkin ada hubungan keluarga misalnya. Karena setelah saya cek rekam jejak persaudaraan, saya sama jenengan ini saudara beda bapak lain ibu. Jadi tetap masih ada hubungan itu kan, sama-sama satu cucu ada. Mas Budi Tio, alhamdulillah. Ini jenengan ini orang yang bisa jadi orang yang sangat dicari atau orang yang ditunggu kabarnya, karena mungkin sebagian kawan-kawan ini tidak tahu ataupun lama lost contact, khususnya teman-teman di Gunung Mering Mundilan. Mengingat jenengan kalau tidak salah memiliki latar belakang cukup lama di daerah Gunung Mundilan. Tapi sebelum kita sambung, saya ingin menyapa sahabat NU Mundilan. Monggo bagi Anda yang bergabung siang hari ini, silakan Anda bisa kirim salam, komentar, sapa, dan pertanyaan narasumber kita siang hari ini. Mas Budi, untuk mengingat ulang dulu, boleh diperkenalkan dan disapa. Itu ada layar di depan, ini channel Facebook NU Mundilan. Nama jenengan, terus tinggalnya, setidaknya sama karir sekolah awal dulu, khususnya di daerah Mundilan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Cahyono alias Budi Tio. Kalau mengenal karir saya di sekolah, terus terang, saya cuma lulusan S1 alias SD tok. Dan itu pun ijazahnya hilang karena dulu sempat diajak kerja di Surabaya. Dan saya ditawari di sebuah pabrik, jadi istilah cleaning service, saya tidak mau karena tidak ada perkembangan. Sampai tua pun ya kerja gitu-gitu aja, saya tidak mau. Akhirnya di tempat kos, ijazah yang satu-satunya katanya bisa untuk cari pekerjaan, itu entah hilang kemana. Ijazah SD, tepatnya sekolah di mana dulu, Pak Budi? Kalau dulu saya di Siran 1. Kalau bapak saya ya santren, asli santren. Dari Bani Cokro Sengojo. Tepatnya di baratnya atau koloni Pak Rifai, kepala sekolah Abdi Negara. Nah, itu tempat kelahiran bapak saya. Dan bapak saya itu 10 bersaudara. 10 bersaudara dan namanya Pak Tuparti. Kenapa dinamakan Pak Tuparti? Katanya orang-orang atau saudara, karena pada waktu itu lahirnya hari Sabtu, sasinya Sapar, Omai Dadi. Akhirnya disingkat Tuparti. Nah, dan rumah yang sampai sekarang masih berdiri, itu menandakan kelahiran bapak saya, tapi tepatnya tahun 1930 berapa kok,
masih belum. Masih ada beberapa lupa. Terus kemudian berarti jenengan bisa dikatakan asli keturunan Gunung Pring lah gitu. Asli keturunan Gunung Pring. Kemudian tadi karir pendidikan Anda, kalau bisa dikatakan jenengan karirnya itu S1, itu SD saja. SD saja. Kemudian setelah itu mengenyam di pondok pesantren. Ya. Sempat sekolah ma'arif tidak atau hanya mondok seperti apa? Oh gini, saya itu dulu di sana kan Nyun Sewu, daerah Siran dan sekitarnya itu kan abangan. Islam tapi banyak yang nggak bisa ngaji. Nah, terus saya itu setelah lulus SD sempat ke Tamtama tapi sebentar. SMP Tamtama. Cedak bioskop. Kartika, Sarjuno, Karangwatu lah dan sekitarnya. Nah, terus saya ikut di santren, ikut bapak saya. Terus teman-teman itu termasuk guru besar saya, Mas Happy Arifin atau Mas Bro, ya tapi masih keponaan. Lah itu yang ngajarin saya dulu. Itu masuk kategori guru besar ya? Lah itu dulu saya nggak malu. Kalau pas pulang sekolah itu dibilang, oh anak besar kok ngajinya alip-alipan. Ngaji pertama itu ya di Mbah Gempol. Usia berapa itu ngaji? Ya SD? Antara SMP kelas 1 itu loh. Oh itu baru mulai? Baru mulai belajar alif. Nggak bisa sama sekali. Terus akhirnya saya minta tolong Happy. Diajari ini Budi, ini Tupardi, dan seterusnya. Nama-nama bapak saya. Akhirnya memori itu ingat terus. Lah, terlecut dari Happy, Andri, saudara-saudara. Saya tanya sama, kalau saya pulang itu, sekarang Happy nondi mbak? Kok nggak ada nong pondok? Pondok itu apa? Pondok ini apa mbak? Ya pondok ini yang ngaji. Orang tempat belajar ngaji. Itu berarti lingkungan itu masih belum familiar. Belum sama sekali. Terus akhirnya mondok nanti mbak. Nong Jedes tempatnya siapa? Saya ngikut. Terus saya cari. Di situ saya ikut tuh alhamdulillah. Terus sampai saya kerasan. Walaupun ngajinya nggak bisa, tapi alhamdulillah ada manfaat untuk masyarakat. Pondok dan masyarakat. Di mana tempat saya istilah mencok atau tinggal itu bisa ngajarilah, walaupun alip-alipan. Artinya bekal sampean mondok pun waktu itu juga terbatas. Terbatas. Artinya terbatas dari keilmuan juga masih baru memulai. Dan di situ saya ngaji tekun ya, mengenal pondok gitu kayak gini, anak pondok kayak gini. Jadi tempat Pak Sahwawi. Itu berarti atas rekomendasi kawan atau saudara itu untuk bisa ke sana. Sebelumnya cukup asing dengan istilah pondok. Asing istilah pondok ngaji itu enggak bisa sama sekali. Tapi kalau ibadah harian sudah dilaksanakan ya di usia itu dulu atau masih? Nah kalau ibadah harian ya sing kontinu ya di pondok itu. Di sana itu enggak ada sama sekali. Bahkan kalau SD itu kalau pelajaran agama, saya tuh bolos mending nggak berangkat sekolah. Karena nggak bisa. Karena nggak bisa sama sekali. Jadi kalau ada pelajaran yang nggak bisa, itu mendingan nggak masuk. Mending daripada masuk nggak bisa. Daripada ditunjuk malu nggak bisa, mending nggak masuk. Ini logika yang sangat tidak biasa. Kalau Anda tidak tahu sebuah ilmu di sekolah, maka jangan masuk. Karena kalau masuk, Anda akan malu karena nggak bisa. Ini aneh, tapi nanti kita lanjut. Mas Budi, ini namanya juga jenengan memang cukup populer. Nun Sewu tidak hanya di Magelang ataupun di Munilan, bahkan nanti di rantau Anda, jenengan itu. Karena nama Anda itu sering sekali disebut anak se-Indonesia.
Kalau boleh tahu asal usul nama Anda, Budi. Itu kan selalu ada di mata pelajaran. Dan itu seusia saya itu alhamdulillah saya sampai berkelakar sama orang-orang Madura. Pak, sampean masuk lupa sama saya. Sampai orangnya bingung. Siapa kok? Lo tahu sama sekali. Loh, kalau tahu gimana, Pak? Tahu neng kok. Masa nggak kenal, Pak? Tak oneng itu nggak kenal. Tak oneng ya. Tak oneng nggak kenal. Kok lo tahu ya? Saya nggak tahu bahasa. Cuman untuk Sendagoro. Lu sampean sama bapak saya kenal, ibu saya kenal, adik saya kenal, kakak saya kenal, satu keluarga kenal. Loh, siapa lupa? Kelas 2 Pak, sampean satu kelas 1 tahun, terus pindah. Siapa ya? Saya Pak. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini adik Budi. Itu akhirnya orangnya ketawa. Dan budinya sampean. Budinya saya Pak. Tapi sekarang setelah Pak Harto runtuh, reformasi, nama saya tidak dipakai. Jadi setiap Anda kemana-mana bisa mengatakan seperti itu. Seperti itu. Seharusnya Anda kenal dulu kelas 1, kelas 2. Tapi saya setelah SMP nggak melanjutkan Pak. Cuman 1 tahun kelas 2 bersama. SMP di sekolah yang dekat bioskop tadi. Enggak. Maksudnya itu SD kelas 2 itu semuanya orang Indonesia itu mengenal nama saya. Setelah itu nggak dilanjut. Ini sahabat Umdilan, jadi tidak semua nama itu memiliki tingkat popularitas yang sama. Tapi kalau namanya Budi itu sudah pasti seluruh Indonesia, apalagi di zaman Pak Harto itu pasti dikenal. Ini Bapak Budi, ini Budi, dan ini salah satu tamu kita namanya Budi. Mas Budi, Budi Theo. Nama yang cukup populer tanpa harus dikenalkan. Bahkan dipaksa ditulis di bangku sekolah. Jadi bisa dikatakan orang itu terpaksa mengenalin jenengan gitu kan. Ya, mau nggak mau harus, kalau nggak nilainya jelek. Mas Budi, nama Budi kok bisa Theo? Dari mana itu? Nah, Theo itu istilah orang-orang daerah timur itu. Bukan, dulu kan ada keluarga Stapel atau siapa itu? Di Stapel atau siapa? Amerika, Negro itu loh. Nah, Amerika ya. Itu kebetulan kan dulu di Pak Safawi itu yang ngaji ya Pak Agus TN. Terus Mas Dedet Tambaan. Nah, pertama yang juluki ya Mas Dedet yang kemulai itu. Nah, akhirnya berlanjut kalau memanggil Theo. Theo itu Theodore Roosevelt itu tokoh Amerika itu. Iya. Dan memang wajahnya, nah ini kalau dari kultur Tamang Jenengan agak membingungkan sebenarnya. Dibilang Jawa tapi ya ono unsure Timur gitu. Mungkin kalau orang Ambon, Makassar, ya, Mujahidin. Unsur Mujahidin. Muka jahat tapi hati dingin. Gitu ya. Ibaratnya kalau orang dekat jenengan itu kalau belum kenal mikir loh Mas. Bisa jadi. Ini piye wong iki gitu kan. Makanya bisa mencurigakan. Padahal hatinya baik gitu ya. Mas Budi, baik, tadi jenengan sudah mengijak di pondok sekilas sebelum kita lanjut ke rantau jenengan. Apa ya pelajaran yang paling penting ketika jenengan dapatkan di pondok tadi? Selain ilmu agama, pengalaman hidup seperti apa sehingga itu menjadi bekal setidaknya sampai saat ini? Alhamdulillah dengan didikan kesabaran Bapak Kiai Muhammad Syafawi itu sampai sekarang itu kalau berbuat yang aneh-aneh itu malu. Jadi walaupun dirantau dulu, mohon maaf, saya dirantau itu pernah di Surabaya itu sampai ada orang kok, saya kan di Surabaya gelandang lah istilahnya, ada orang ngasih uang banyak terus suruh singgah di tempat rumahnya. Lah kebetulan di tempat situ itu termasuk golongan radikal. Sebelum situ Mas Budi, nanti kita akan ke arah jenengan mulai rantonya.
tadi pengalaman di pondok, salah satunya didikan dari Pak Safawi dan guru-guru yang lain atau Al-Mukarram Bapak Kiai kita, yang paling berkesan itu disiplinnya misalkan, ataupun ada nasihat khusus yang masih terkenang sampai saat ini, ada enggak? Ya. Kalau nasihatnya itu jadilah orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Nah, itu terngiang. Dan beliau walaupun saya itu kok koyo nakal itu nggak pernah marah. Diterima. Nah, cuman saya kalau dari sudut matanya Bapak Tuko itu ya, saya terus malu sendiri. Ada satu kalimat tadi yang sangat jenengan berkesan, jadilah orang baik dan bermanfaat. Tentunya dimanapun berada gitu nggih. Baik Mas Budi, nanti kita akan flashback beberapa kenangan di pondok. Sekarang kita akan mulai lagi dengan secara singkat tiba-tiba meluncur ke arah timur, khususnya Surabaya. Ini seperti apa jenengan prosesnya? Prosesnya kan panjang. Saya itu niatnya dulu itu ya di Siran itu kan sana kan abangan. Abangan belum ada sama sekali. Nah, saya pulang ke Siran. Dan di Siran dirikan TPA, harus berkecimpung beberapa tahun. Dan alhamdulillah santri saya yang saya didik mulai malam subuh saya bangunin, saya ajari ngaji mulai dari nol, karena waktu itu saya tahunya kalau orang Kediri itu bisa ngaji. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Pondok akeh. Nah, ternyata alibata seperti sama saya, tidak bisa sama sekali. Anaknya ngaji sama saya, dia minta ajar sama orang tuanya, nggak bisa. Terus, loh kalau gitu sampean harus ngaji. Dulu saya di Siran itu ya sama orang-orang tua itu istilahnya dipandang sebelah mata, disepelekan lah. Tapi niat saya, yang saya rangkul bukan orang tua. Anak-anak kecil, generasi muda, yang saya rangkul Karang Taruna. Yang saya rangkul. Kalau di tangan ketua pemuda kan manut. Terus ibaratnya kata, kalau kita itu ingin induknya, kita harus mengamankan anaknya. Kalau ayam itu loh, kita kurungi ayamnya. Insya Allah induknya kan nurut nanti. Alhamdulillah. Pegang anaknya. Anaknya saya pegang. Saya cari ngaji. Mbok ini menggoleki mesti. Ya, lambat laut orang tuanya mesti ikut. Ini salah satu metode pendekatan jenengan bagaimana khidmat di masyarakat dengan pola pendekatan melewati anak-anak atau anak muda di situ. Ya. Baik Mas Budi, ini luar biasa. Dengan bekal yang tadinya terbatas belum belajar ke pondok, kemudian di Nusewu di pondok sekitar berapa tahun dulu Mas Budi? Kira-kira. Ya, sampai sekarang saya masih ibaratnya nyantri di situ. Mungkin secara formal lah, kira-kira 5 tahun atau 10? Paling lama saya ya. Terus saya sempat ikut Abah Yainal Arifin yang qiraah. Guru qiraah Gunung Pring. Sebelum Pak Mirza. Saya sempat ngabdi di sana. Ya, disuruh apapun saya. Jadi antara pendidikan formal dan mondok itu jenengan lebih banyak menggali keilmuannya di pondok daripada di sekolah yang tadi S1 tadi. Terus Mas Budi, ini dari bekal pondok jenengan langsung bisa berkhidmat. Biasanya Mas Budi, orang dari mondok kemudian dia akan berkhidmat di masyarakatnya. Sekarang kita sambung tadi dengan bekal yang sangat cukup, ternyata habis 10 tahun itu jenengan sudah bisa mengeksplorasi kemanfaatan di masyarakat jenengan. Nah, tiba-tiba nih, bagaimana titik balik proses dari masyarakat jenengan sudah memiliki ruang untuk berkhidmat di masyarakat, terus melompat, menculat
Itu ada fenomena alam atau ada ada sebuah momentum Setiap apa? Kita jihad di jalan Allah pasti mengalami suatu ujian. Dan ujian saya ya sangat berat sekali bagi saya. Karena kalau jihad di tempat yang maksudnya topangan dana itu tidak ada. Kita kan kalau ngajari ngaji kan harus mempersiapkan alat-alatnya. Suatu contoh, kalau dulu kan pakai Iqra atau kan kita memberikan fasilitas itu semua. Dan itu dana pribadi. Jangan sampai di tempat yang awam kita itu minta sama orang-orang atau sama orang tuanya. Nah, dengan begitu ekonomi saya kan kalau disirankan ikut arus lah, ikut pertanian. Lah, sama Allah waktu dalam berapa tahun istilah berkiprah di situ, Allah nguji saya. Karena nggak punya sawah, nggak punya kan sawahnya ngontrak. Sempat jadi kontraktor sawah. Nah, modal usaha apa itu? Be Allah itu panenannya itu ya alhamdulillah pas hancur. Lombok yang kemarin-kemarin laku 25, saya pas nanam 2,5. Panenannya bagus, tapi harganya anjlok. Tembakau pas 40.000, 50.000. Pas nanam beli lahan banyak, kok hujan 3.000, 4.000, nangis. Kobis pun begitu, laku 100 rupiah. Tomat laku 50 rupiah. Ini jadi jenengan bisa dikatakan sudah bisa mengalami beberapa jenis profesi di dunia pertanian, Pak Budi. Ya, cuman ikut-ikutan. Kalau mencangkul nggak bisa. Saya baru mau tanya status kontraktor itu kerja di pertanian bidang apa Macul. Tapi artinya perdagangan jangan ikuti. Di mana momen waktu itu kebetulan secara momentum sedang tidak baik di dunia pertanian. Baik, lantas mungkin kalau ini sebelum dilanjut Mas Budi, saya Purna Mundilan. Ini kalau bicara dengan Mas Budi ini banyak sekali yang bisa kita gali. Nanti kita kutip sebagian. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sahabat Mundilan yang telah bergabung. Ada Mas Lukman Bandar Helm, ada Mas Yubaidi Al-Mundilani. Salam generasi Budi Tio Lover. Ini ada penggemar Budi Tio Lover. Budi Tio Lover ini pecinta Pak Budi. Salam buat Pak Budi dari Mas Yubaidi Al-Mundilani. Kemudian ramai sekali nih. Ada Mbak Dini Rahmawati, hidup Budi, semoga sehat selalu. Ada Mas Arwani Tentara Langit, salam Gus. Niki santri. Ini santri ini jenengan, santri ini Abah. Salam sehat Gus. Mas Agus Darmawan Poto, tamu saka Surabaya, Pak Budi, sehat-sehat Bud. Mas Agus Poto, Wawan Poto, Pak Wawan. D Iwan Owol, hadir Pak D. Nah, Iwan Owol. Aku padamu, dari Os Iwan ya. Pak Toto Suroto Mulyo Utomo, assalamualaikum Mas Budi. Kita ketemu terakhir di dalam Bapak Sofawi ketika beliau masih sugeng. Aku masih ingat apa yang engkau kabarkan. Nah, niki Pak Toto Suroto Mulyo Utomo. Nah, mudah ada Mas Bapak Abdul Jabir. Mas GB, ini tadi saya ketemu di Masjid Karharjan, belum sempat bincang banyak. Salam sehat Om Budi. Ini Mas Ambar Dukuan, Mas GB. Mas Bro, moga bermanfaat. Moga bermanfaat dunia akhirat dan dapat keberkahan semuanya. Salam Mundilan. Mas Bro siapa ini? Oh, guru saya yang ngajari ini Budi. Makasih ya Happy. Jadi guru besar itu nggak harus di kampus. Jenengan sudah mendapat posisi guru besar, setidaknya Mas Budi yang mengakui itu. Terima kasih. Ini ya sahabat Mundilan yang telah bergabung. Ada Mas Rifki Ardi. Sahabat Mundilan, bagi Anda yang ingin menyangkut sapa bertanya, silahkan bergabung di channel Facebook Mundilan. Baik Mas Budi, ini
kita coba shortcut ketika proses ujian-ujian itu datang. Jadi seorang yang berkhidmat tentu pastilah ada ujian tadi. Apa yang membuat jenengan kemudian bisa bangkit dan kembali ke titik balik memutuskan untuk hijrah ataupun rantau itu? Saya itu ya niatnya enggak hijrah. Yang kebetulan saya itu dulu ya istilahnya waktu saya di Pekalongan waktu itu ditanya teman-teman, kan rapi tahun pira? Oh, saya kalau bisa umur 30, kalau enggak umur 32. Terus ternyata Allah ya mengijabahi umur 32 tahun. Dan itu saya itu sempat tanya Pak D. Pak D, kalau saya senang sama orang sini gimana Pak D? Orang sini Kendal gimana Pak D? Enggak. Rezekimu itu ngetan ngalor. Saya bingung. Saya belum ngetan ngalor enggak terbersit sama sekali. Nah, dengan diuji oleh Allah dengan ekonomi yang hancur sehancurnya, saya itu pergi gitu aja, pakai sarung 2, baju 2 sama kaos 1, 1 tas. Tujuannya ke mana? Nggak punya uang, nggak punya uang saya. Berarti tidak menentu. Musafir yang tidak direncanakan. Enggak direncanakan sama sekali. Tidak punya Google Map waktu itu ya. Nah, apalagi Google untuk makan sehari aja saya minumnya air tempat wudu di makam-makam itu. Itu non sewu status masih sendiri atau sudah? Ya otomatis masih sendiri lah. Oh, masih sendiri. Oh, ya. Berarti ketika memulai mau merantau, bahasa hijrah itu sebenarnya sama aja dengan pindah satu tempat ke tempat yang lain atau misalnya merantau. Hanya bedanya Mas Budi ini merantau tidak dalam agenda tertentu, tapi yang pasti pergi ataupun bagi laku lah gitu ya, laku. Laku yang enggak disengaja mungkin istilahnya pergi dari makam ke makam. Saya enggak mengatakan minggat enggak, tapi saya enggak melakukan rantau lah, melakukan sebuah perjalanan. Nah, jenengan. Saya yang penting saya enggak mencuri. Oke, betul. Baik. Kemudian pertama kali itu sendiri maksudnya ya. Sendiri. Pergi. Di titik di rute seperti apa? Terus tiba-tiba langsung sampai atau seperti apa? Tadi ya enggak. Bisa diceritakan. Loncat ke sana. Terus ke Jombang, ke Kediri, Tulungagung. Itu juga tidak hanya transit tapi juga beberapa hari gitu atau seperti? Iya. Jadi ke makam terus singgah di Lirboyo. Bahkan di Lirboyo itu saya pernah minta doanya sama Gus siapa itu Jadab. Nah, waktu itu kok santri-santri kok pada kabur gak? Lupa namanya, tapi saya sempat situ. Terus dipukul mata saya, minta doa itu dipukul. Sama beliau. Alhamdulillah, saya cuma bilang gitu. Dan setelah itu tetap ya roh. Terus ke Blitar, ke Tulungagung. Terus pokoknya saya jalani. Apa kata hati ke sana ya ke sana. Ya pasti sesuai dengan keyakinan jenengan di setiap tempat, mungkinnya untuk bisa ziarah di tempat-tempat transit di situ, dan itu tidak direncanakan, tidak ada agenda hari pertama ke sini, kedua sini nggak ada ya, nggak ada schedule-nya, kayak di Gresik berapa hari atau di Bonang berapa hari, itu nggak ada. Terus tadi disampaikan jangan bekalnya itu awak, dalam tanda kutip ya. Dahare ngunjuke pripun Mas Budi? Kalau ada yang ngaji, ya kan. Ya kalau ada yang ngaji ya makan. Dan waktu itu saya ada kenangan tertentu yang jenengan berkesan ketika perjalanan di situ, khususnya urusan kita mulai dari urusan yang makan minum sing sederhana saja. Oh nggak mikir saya, nggak mikir, dan
istilahnya waktu itu kalau nggak makan kan betah melek. Betah melek. Ibaratnya sehari semalam itu cuma tidur 2 jam saja wis cukup. Kalau lapar ya minum air keran wis. Di mana ada transit di situ, yang sekarang itu milik umum, milik publik boleh. Ya, dia dimakamkan ibaratnya udah welcome. Kalau air. Nek kula penasaran Mas Budi, dahar niku biasanya enten sing ngasih atau jenengan sambil membantu apa itu seperti apa? Ya, ada yang ngajak, Mas. Kita ikut nimbrung. Jadi tetap ada saja ya? Ya, ada saja. Bawa rezeki setidaknya rezeki kan udah udah dibagi sama Allah. Waridho bikismatillah wis itu prinsip saya. Artinya tanpa bekal apapun yang jenengan jalani di perjalanan sebelum sampai ke titik akhir setidaknya di Surabaya itu dari beberapa tempat itu apa yang jenengan yakini ya rezeki itu tetap akan sampai. Meskipun bentuknya ya macam-macam, tapi khusus makan, minum itu selalu ada lah setidaknya. Meskipun tidak bisa milih. Kan milih. Dan gini, saya bergaul di Tanjung Perak itu. Ini tadi berarti dari beberapa kota di tempat di Jawa Timur. Mentoknya nang Tanjung Perak. Terakhir di Tanjung Perak. Di mana dan posisi apa? Jenengan landing. Nek cara pesawat landing. Sampean bambu di Tanjung Perak kebetulan ya kenal saudara, terus teman-teman pernah. Sudah ada kenalan duluan atau kenal di sana? Waktu itu yang waktu pertama kali saya mengenal kota Surabaya, itu adik iparnya Mas Amang. Air Truth atau apa gitu. Ya, itu yang pertama ini mengenalkan. Mengenalkan mau kerja di Surabaya tapi saya kan pulang kok ya itu kejatuhan ekonomi, terus saya itu merantau, maksudnya pergi kemana-kemana, terus saya cari Andiki masih di dermaga enggak, di Tanjung Perak penyeberangan enggak, ternyata ada di Batu Licin Kalimantan. Dan jenengan sempat nyari di Surabaya. Ya, terus bilang yang punya nomor teleponnya suruh nyusul saya. Suruh nyusul. Kerja nong kayu-kayu gelem. Nah, waktu itu saya juga berpikir. Guna ilegal lokal percuma. Waktu itu saya pikirnya itu. Jadi wis enggak anak-anak yang di Surabaya yang sudah mengenal saya. Koyong ngekei makan awakmu enggak do mampu cacakin. Terus saya tekuk di situ. Isu itu ya tidur di kosnya teman. Terus akhirnya di kapal. Dan diajak di kapal itu saya ya juga malu. Maksudnya kalau nggak bantu itu malu. Lama saya itu ajar nyetir kapal dan bantu ke Kamal, Ujung Kamal, Surabaya, Madura, Surabaya, Madura. Waktu itu belum ada Suramadu, jadi masih ramai sekali. Bantu bekerja Rumudi. Di kapal, terus termasuk pernah nyetir kapal. Ya, cuman bantu, bukan ikut kantor, enggak cuman membantu kapten sama jurumudi. Betul, tapi pada prakteknya adalah jenengan megang setir kapal. Bahkan teman-teman, mohon maaf, teman-teman yang kapal lain itu dikira saya itu ABK. ABK. Terus orang-orang yang kerja di mal-mal itu kalau saya jalan-jalan libur bokep. Masuk malam bokep. Saya Mas Budi. Tanpa pengalaman, tanpa ijazah, jenengan berani memegang kendali nahkoda. Dalam tanda kutip, megang itu. Apa yang buat jenengan berani itu apa? Senekat itu mengiyakan itu Ya, enggak. Kita itu waktu itu kan di Anjungan. Istilah Anjungan itu tempat stere kapal. Nah, kebetulan ya dekat sama perwira-perwira atau kapten. Itu kan sama saya kan dekat. Terus tanya, itu kalau gini
suling 1, suling 2 itu artinya apa? Oh, jenengan mengamati dulu. Mengamati dulu, tidak langsung. Oh ini ada bui. Yeah. Kalau bui itu apa? Oh bui itu mungkin di situ ada bangkai kapal atau ada karang, yang kita harus menghindar dari situ. Jadi jenengan mengamati kemudian bertanya. Nah, tanya terus lama-lama kalau ini ambil kanan itu berapa derajat, kiri berapa derajat. Itu ternyata enak kalau nyetir kapal itu amat mudah. Padahal nggak punya SIM kapal ya. Punya. Baik, saya Dilan, ini menarik. Tidak punya latar belakang dari yang kita bisa gali salah satunya. Orang duwe sertifikat kemudi, orang duwe pengalaman, wani nyekel kapal. Kapal loh, udah motor, udah mobil, kapal. Ini nggak sembarangan orang. Caranya gimana? Nanti jangan bisa tanya langsung ke Mas Budi. Teknis mengenai cara mengendari kapal. Nang sekolah atau diwarai koncor atau ngerteni hasil pengamatan. Tapi pasti ada hal lain. Kenapa kok Mas Budi bisa masuk di sebuah lingkungan dan mudah beradaptasi? Nah ini kita akan tanya. Mas Budi, dari proses itu pastilah jenengan tadi dari pindah-pindah terus dalam tanda kutip saatnya itu kan satu unsur serawung. Iya. Pripun jenengan carane serawung kok iso ditompo? Saya tadi kalau dari casing itu kan katakanlah kalau orang baru kenal dekat aja isopo iki ngono kan. Enggak, kebetulan kan yang orang samping yang jadi jurumudi kapal itu. Kan dulu waktu saya jaga wartel sempat masuk rumah sakit Karangmenjangan. Oh. Nah, dan saya jaga. Karena jauh dari keluarga. Nah, kebetulan itu yang ngajak saya ke kapal. Ke kapal terus akhirnya saya tidur di situ. Di kapal situ. Siang malam saya tidur di situ. Sebagai orang desa kalau nggak bantu itu kan nggak enak. Terus mau bantu lempar tali atau nyapu gitu wah. Sungkan mosok arep nyapu lah. Saya mending itu tanya-tanya tentang caranya nyetir gimana. Alhamdulillah malam itu dicoba. Dicoba waktu itu nyetir ya kayak bahasa sini kayak entok dobelan mikul-mikul. Belum bisa lurus. Belum lempeng. Belum lempeng. Belum lurus. Alhamdulillah dengan naluri yang nganu akhirnya bisa. Terus waktu kalau ada yang lego jangkar di tengah. Terus sistem anu kan biasanya 12 jam. Orang pergantian kru kapal. Itu kalau nganu saya yang nyandarkan di di sampingnya. Itu ABK-nya itu lompat-lompat. Nah yang ABK kapal-kapal lain dikira itu saya tuh orang kapal betulan. Kapten. Saya sampai daerah Perak situ. Enggak dikasih seragam maksudnya? Ya pokoknya pakai seragam baju putih ya. Baik Mas Budi, ini luar biasa. Jangan ini tentu sebuah ilmu orang mungkin iso dijelaskan kecuali dipraktekin. Ya kan orang mungkin. Kita kasih teorinya bagaimana orang mungkin ketika belum terjun langsung praktek pada proses itu. Baik, kemudian dari pengalaman kapal, coba kita geser lagi setelah itu sampai jenengan terus kalau tidak salah jualan ataupun berdagang ya, di Surabaya itu seperti apa prosesnya? Ya dengan itu kan saya juga kan nggak dapat gaji ya. Oh. Ya nggak dapat gaji bang. Berarti nama itu volunteer atau relawan? Relawan. Minimal oleh madang. Minimal oleh mangan konco-konco karo tidur di situ. Oh, gitu. Jadi masih. Aja ditiru sih kasih masih bambung, tuang gelandang. Oh gitu. Nah, terus kebetulan orang-orang darat yang jaga di darat sama kapal itu sok futsal. Nah, futsal itu orangnya itu engkel kakinya kena, dengkulnya kena. Nah, dengkulnya kena udah kesangkal putung. 2 kali 3 kali belum sembuh-sembuh. Saya menawarkan karena teman. Bukan niat arep dikasih uang itu enggak. Karena memang jiwa sosial atau relawan itu sudah terlatih. Ya, terus ini tak pijeti mau. Loh, tak temek
iso marekno. Lu kalau marekno ya saya nggak bisa terus terang. Lu tambah parah. Lu, yang penting kamu yakin. Kalau nggak yakin enggak. Apakah dokter bisa memberikan kesembuhan? Tukang pijet memberikan garansi kesembuhan kan enggak. Semuanya kan atas ridho dan izin Allah. Saya bilang gitu. Alhamdulillah saya pegang. Besok itu udah berani futsal lagi. Orang-orang kaget, teman-teman kaget terus. Siapa yang wujud? Budi. Budi. Ya. Argumen jenengan tadi membandingkan dokter, membandingkan orang yang menyembuhkan, itu jenengan bandingkan bahwa tidak ada yang menggaransi gitu ya. Iya, nggak ada yang kita hanya ikhtiar. Ikhtiar. Dokter pun nggak memberikan kesembuhan. Meskipun itu landasannya karena memang jenengan waktu itu bisanya itu gitu ya. Ya. Tapi keyakinan mensugesti itu akhirnya orang mau ya sudah dipijiti. Tapi gitu. Memang dari sebelumnya perjalanan waktu sebelum ke sana itu saya memang sudah bisa. Sering menciti apa, sering menciti Pak Yai. Dan teman-teman yang salah urat kesel itu saya tolong. Dan dia memang niatnya nolong. Cocok waktu itu. Terus pertama kali sing dibesti, kuwi ngenai sangu atau enggak? Berlambat saja. Ya wong teman. Nah, terus lambat-lambat banyak yang cedera. Nah, cedera. Terus mau dikasih saya nggak mau. Itu cedera alami ya Mas Budi? Ya cedera karena futsal, karena orang terus mau ganggu bentar bukan saya santet dan sebagainya, tidak. Terus bilang gini, di sini kamu membambung gelandang rantai penggawean, dikai kemlete kementus. Saya bertanya, saya terima nggak ya? Tapi saya nggak punya pakaian. Gitu. Terus akhirnya waktu itu dikasih 20, zaman belum masih 2004 itu kayak sudah lumayan. Terus saya terima, saya kumpulkan buat beli baju. Terus buat beli HP yang buat nyawat anjing itu bisa mati, yang HP besar Nokia itu, supaya orang nyari saya itu mudah. Itu awal pertama mengenal handphone. Terus di situ saya kumpulkan untuk ngontrak sebuah tempat. Awal-awalnya saya hidup di situ. Alhamdulillah pada judul. Alhamdulillah. Judul sebagai tukang dan pijet tadi sekali lagi juga tidak ada bekal khusus kecuali dari pengalaman melakukan pekerjaan itu. Kalau pijet insya Allah kan ada truk turunan dari kan Pak D saya banyak keluarga yang bisa. Cuman nasihat orang tua katanya, Mbak, kamu jangan buat cari makan. Kalau kamu cari makan dari itu harus punya kerjaan lain. Otomatis itu saya kerja lain. Jadi nggak saya harapkan betul. Dulu waktu saya ngernet atau apapun itu saya sering nolong orang. Artinya kalau ada unsur pekerjaan yang itu memang lebih dominan mau niat menolong saja tanpa harus dikalkulasi gitu kan. Tapi kalau pekerjaan yang lebih real tetap dijalani gitu. Masalahnya itu meskipun sewu kadang yang ngasih alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Banyak gitu nggih. Bahkan slogan pengamen itu saya pakai sampai sekarang. Kalau nolong, ikhlas bagi Anda, halal bagi kami. Jadi nggak narget. Saya ikhlas sih. Ikhlas bagi Anda, halal bagi kami. Baik Mas Budi, lanjut. Jadi setelah itu kemudian di sesi terakhir ini jenengan memulai rintis kontrak tadi ya. Nah, kontrak. Terus profesi terakhir dari perjalanan itu apa Mas Budi? Pekerjaan yang dari beberapa proses tadi itu? Sekarang saya fokusnya ngajarin anak. Ajaran anak-anak di terminal. Dulu sempat banyak terus
Ya, tahu sendiri. Banyak ustadz, banyak anu. Saya sekarang rintis lagi sendiri di tempat saya. Jadi naluri jenengan selain berbagi, kemudian naluri berbagi dalam arti skill tadi, berbagi ilmu itu selalu muncul terus. Selalu muncul. Walaupun ilmu bekam, ilmu fasdu, kadang saya ajarkan. Atau apalagi ilmu untuk agama, saya ajarkan betul. Jadi itu tidak pernah putus dalam kondisi apapun dari mana. Dari kondisi apapun. Kalau toh hilang santri atau murid 1-2 nanti ada lagi. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah. Dan saya mengikuti jejak ketelatenan Bapak. Bapak Hawawi. Saya kadang duhur, maghrib sama subuh. Bahkan anak-anak itu ketelatenan saya itu anak-anak hujan deras, subuh, maghrib, saya antar jemput yang kecil-kecil. Itu alhamdulillah. Kalau yang udah tumbuh kesadaran orang tua ya diantar jemput sendiri sama orang tuanya. Tapi yang belum, saya antar, saya jemput. Subuh saya keliling murid-murid saya, walaupun berjauhan. Saya itu kalau anak-anak nggak sholat 5 waktu, saya merasa gimana gitu loh. Jadi bukan cuma untuk ngajar ngaji tok, TPA udah geledak udah. Saya enggak. Sholatnya gimana? Kalau enggak sholat, saya suruh, saya takzir istighfar 100 kali. Terus surat ikhlas 100. Kalau sampai 2-3 kali double. Akhirnya anak-anak itu agak canggung. Saya sholat Pak, saya sholat. Jadi jenengan tidak hanya mengajar, mendidik, tapi juga mengawal, mengamati bagaimana ilmu itu bisa diterapkan. Iya, diterapkan. Mas Budi, sebelum kita closing, banyak sekali sebenarnya yang ingin kita gali, Mas Budi. Sekarang saya ingin sedikit flashback dari perjalanan tadi. Kalau bisa kita sedikit tarik garis benang merahnya adalah Mas Budi orang yang sangat minim sekali bekal, dalam arti secara mungkin waktu merantau itu bekal yang dibawa, kemudian pengetahuan juga, tapi pengalaman hidup lebih dominan. Nah, ada nggak kesan, mungkin kita sedikit flashback, hal yang mungkin jenengan eling terus nyenengke atau mungkin njanggalke sampai saiki saya eling, apakah waktu di pondok atau waktu jenengan itu melakukan perjalanan ziarah atau bahkan terakhir di Surabaya? Kalau di pondok ya istilahnya seneng guyon ya, seneng waktu itu, seneng godain. Walaupun dulu kita yang bagian apa dulu? Di mana? Di pondok selain ngaji dapat tugas apa? Ya saya seksi sembarang. Manjat kelapa, nyari kayu karena bertahan hidup. Ya, selalu saya kenang waktu di pondok. Karena saya kan ibaratnya sangu kan tidak ada. Mohon maaf. Jadi bukan santri beselan bukan? Terus beras 1 gelas itu saya masak siang. Saya nyarikan kayu. Waktu itu yang bantu ibu itu Mbak Mur. Setelah saya kan dikasih sayur. Saya makan itu. Nah terus ini yang berjasa juga saya bertahan di situ itu Pak Soleh. Almarhum. Dan waktu itu kan ya saya itu anak berempat bersaudara, saya sulung sendiri kan, diharapkan kan ya bisa kerja nganu. Saya nggak mau diajak kerja kerupuk juga nggak. Terus alhamdulillah Pak Soleh itu ngajak saya ke pasar. Dari situlah saya mengenal pasar. Diajak jual kapur barus, tambal manci peniti dan sekitarnya itu alhamdulillah terus bertahan. Jadi pengalaman itu
Akhirnya tumbuh. Oh, dagang itu enak daripada ikut orang. Itu yang Masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang berkesan, salah satunya selain guru kita, Pak Yusufawi, juga Bu Nyai, ada Pak Soleh yang menjadi bagian dari perjalanan jenengan. Terus itu ya di pondok ya, di situ. Kemudian perjalanan tadi itu kesannya jenengan sudah sangat yakin sekali tadi kan, mangan wis yakin bahwa ini angel diterapke ya. Alhamdulillah teman-teman yang ada gitu ya. Bertemu sama saya itu sama saya seperti saudara sendiri. Baik. Nah, sampai sekarang pun masih seperti saudara sendiri. Terus terakhir di pengalaman menarik mungkin waktu di Surabaya. Itu tadi kan ada yang menarik di kapal. Kemudian kalau perserawungan itu kan Nun Sewu, Surabaya, di daerah Tanjung Perak itu kan kawasan garis merah di situ. Yes, copet kali, yes. Pengamen mabuk-mabukan itu siang malam itu. Meskipun untuk masuk dengan situ wajan jenengan sangat mendukung, familiar, sehingga artinya mudah diterima, tidak terlalu ya bosnya itu bagus, orang ganteng banget, sehingga masuk lingkungan Tanjung Perak yang seganas itu ya, wah ini kayaknya memang bocah dewi gitu kan. Alhamdulillah. Langsung seperti itu. Di situ saya nilai apa kesan perserawungan selama di Tanjung Perak yang berkesan? Semuanya saya serawungi, baik itu pencoleng atau pengamen, sopir semuanya saya serawungi. Kalau orang yang berkesan selama di situ ada nggak yang berjasa tadi? Kalau tadi kan dari kan ada ya teman yang sering ngasih uang untuk mengganjal perut itu. Ya itu yang seperti saudara. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Bahkan ketika dia bekerja, berapa tahun nggak punya anak. Dan waktu itu ada masalah, terus saya nasihati. Kemungkinan ini cara Allah untuk sampean punya anak. Keturunan. Sampean syukuri. Barangkali dari sampean syukur karena tidak seperti kemarin, itu nanti jadi putra. Alhamdulillah mau menerima. Karena tadinya kerjanya enak. Terus sekarang sudah punya ini? Alhamdulillah waktu itu langsung kembar. Kembar terus sekarang 3, anaknya 3. Upase mandi ya. Itu cuma nasihati. Istilah nyuwun sewu. Jangan makan sing enggak. Soalnya itu nanti dari darah dagingmu atau jadi anakmu. Kemungkinan Allah lebih sayang itu daripada nanti jadi anak durhaka. Mending keguguran, terus kamu mau mulai nol lagi. Kata slogannya Pertamina, mulai dari nol. Saya suruh kayak gitu. Artinya dan tuah nasihat itu, alhamdulillah manjur bil asilati itu bisa mandi, dan cerita itu pastilah kalau di lingkungan sana langsung terdengar di 1-2 orang. Alhamdulillah. Bisa jadi itu bisa jadi jangan di sana sudah mulai kondang dan terkenal dalam hal untuk bisa memberi nasihat yang sekiranya manfaat. Aslinya itu gini, saya itu dulu cuek-cuek waktu punya anak usia 2-3 tahun, tapi setelah 4 tahun anak saya itu mulai lingkungan situ kan saya khawatir. Ada masjid semega itu sebesar itu tidak ada kegiatan ngaji waktu itu. Loh, masa anak saya mau bergaul sama anak-anak nggak ngaji, kok lah jadi apa? Nah, berawal dari situ anak saya didik, terus ngejak anak-anak lain. Alhamdulillah berkembang jadi banyak. Tempat saya nggak muat, masjid yang besar itu saya minta tempat untuk kegiatan belajar mengaji anak-anak. Alhamdulillah ditantang sama orang Pelindung. Karena itu kan kawasan pelabuhan. Kamu sanggup cari murid?
Bismillah Pak. Kalau sanggup nggak apa-apa. Saya waktu itu ada 25 anak. Saya bilang, terus saya gerilya lagi ke orang tua yang punya anak. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, permisi tanya, putranya udah ngaji belum? Atau udah ngaji di mana? Belum Pak, kok nggak ngaji? Kenapa? Terus ngaji Bu ke masjid ini. Terus nanti saya ngajar ya. Insya Allah saya sama Ustadz Banjar imami. Terus dari saya jemputi itu alhamdulillah banyak sampai sekarang 100-an lebih. Tapi sekarang saya lebih intens ke anak didik saya yang saya gembleng sholat 5 waktu itu. Karena kalau dalam ketakmiran atau yayasan itu kita itu rasanya dikendalikan atau disetir, nggak bebas. Tapi kalau di tempat sendiri, insya Allah kita kan yang nyetir anak-anak. Mau ngaji 2 jam kan terserah. Kita. Baik Mas Budi, artinya dari khidmat jenengan di masyarakat itu perjuangannya juga tidak hanya langsung jadi ya door to door, kemudian bisa menyentuh perasaan orang tua, keluarga, sehingga anak murid juga bisa berkenan untuk jenengan ajar. Dan kalau dinamika pengajaran tentu di lembaga dan independen bisa lebih jenengan tertarik di independen, bisa lebih bebas luasa. Sebelum nanti closing statement Mas Budi, saya mau bilang ini saya kira tidak cukup 1 sesi, nanti lain waktu kalau masih memungkinkan kita gali karena iki dong pedot saja nih. Tapi nun sewu karena durasi stasiun televisi Anu Murilan ini ada jam tayang ya, ini nanti akan kita closing statement dari Mas Budi, motivasi bagi kita generasi muda apa yang perlu kita siapkan ketika kita ingin satu bekal yang cukup luar biasa, jadi bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Dan juga bagaimana cara survive ala Budi Tio. Nanti di sesi terakhir kita akan mintakan beliau. Sebelum itu saya sapa kembali sahabat yang sudah bergabung. Tadi ada Mas Bambang Haryanto, Madura hadir. Wah ini sopo iki Bambang Haryanto iki. Kemudian Bang Jai, Wonogiri nyimak. Muhroji mantap. Fitri Haryanti mantul. Bu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Fitri. Mbak Nana Bila nyimak, makasih Mbak Nana. Mbak Puji Ayem, Pak D nyet Puji Iriani, Jack Nobel Mornio, terima kasih. Abdul Wasis Mukodar, iki postingan ini, nah iki spontan. Nah, jeda itu selalu khas dengan surprise podcast. Pak Kiai Ahmad Arif mampir, nah, Pak Desa kita hilang telan. Oh kalau dulu 50. Oh 50. 50 dan ini sempat melahirkan kemarin. Karena turun 12 kilo. Oh gitu. Karena 84 itu berat sekali. Medun ke olahraga mau kahanan, apa medun dhewe? Bukan. Saya ingin hidup sehat. Oh, nah, okay. Masa penerapis kok hidupnya nggak sehat kan orangnya nggak percaya. Masa penerapis sakit gini. Nah, saya olahraga lari. Alhamdulillah turun 12 kilo. Pun masih gemuk ini. Masih perlu turun lagi. Baik Mas Budi, banyak sekali nanti yang akan kita gali di sesi lain. Sekarang di closing statement terakhir Mas Budi kita minta satu yang pertama ya motivasi. Bagaimana di antara sahabat-sahabat kita, tentu baik yang saat ini Mas Budi ataupun di bawahnya, atau sekarang yang sedang berjuang berkhidmat di masyarakat, apa tips sehingga bisa istiqomah? Yang kedua, tips jejak anak rantau ala Mas Budi. Monggo. Ya, yang pertama kalau kita istilah berkhidmat di masyarakat itu harus ikhlas. Ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih dan sungguh-sungguh. Teman sungguh-sungguh. Jadi ikhlas dan sungguh-sungguh. Seberapapun ruang khidmatnya sungguh-sungguh. Iya, walaupun kita itu ngajar 1 orang 2 orang kita ajari. Gak perlu banyak. Yang penting manfaatnya. Karena kita itu akan menjadikan generasi yang bermanfaat, bukan cuma istilahnya banyak santri tapi ternyata kok santrinya nggak do sholat, nggak gini. Mendingan 3, 5, 7
tapi benar-benar ngaji. Yeah. Kalau sing sok guyon aja wis. Kalau kamu guyon, mending nggak usah ngaji. Jadi benalu, jadi penyakit. Jadi virus nanti. Ya jadi virus. Nular. Ya nular, ngejak. Ada. Baik, jadi ikhlas dan teman. Nah, bahasa Jawa ini teman itu sungguh-sungguh berapapun ataupun seperti apapun ruang khidmat itu. Kalau yang profesi guru ngaji, tapi bisa juga di bidang yang lain. Kemudian tips survival anak rantau ala Mas Budi. Nek ono anak muda ataupun sekarang lagi berproses, durung ketemu botol sumbune, apa yang perlu dikuatkan sehingga pada satu titik bisa dia akan menemukan jalannya? Ya saya ikuti air mengalir aja, istilah dalam arti kita itu saya enggak begitu punya cita dulu. Ya. Jadi mengalir dengan sendirinya. Ya. Terus merantau. Cuman saya kalau ikut orang saya nggak mau. Karena kita dikendalikan. Misalkan ibadah kita juga agak repot. Jadi artinya dijalani saja. Ya, jalani. Terus carilah ruang yang sekiranya bisa independen. Ya, independen. Sehingga akan ada keseimbangan, tidak tergantung pada ada ketergantungan baik waktu, tenaga atau pikiran di situ. Baik, Mas Budi, mungkin itu nggih yang bisa jalan aturke untuk sesi ini. Nanti insya Allah ada kesempatan kita bisa sambung lagi. Sekali lagi kiat dari seorang Mas Budi Tio dengan perjalanan yang cukup panjang, mulai dari sekolah S1, mondok, kemudian nyarkup, kemudian sampai merantau, berdagang, naik turun sampai saat ini beliau ada di daerah Indonesia, kawasan timur, Jawa Timur, Jawa bagian timur, tepatnya di daerah Surabaya, di kawasan Tanjung Perak. Dan bagi sahabat Anda, sahabat Facebook Nulan yang ingin kontak Mas Budi, silakan Anda nanti bisa jabri jejak di Kitab Ilmu Nulan. Barangkali Anda kehilangan jejak seorang Mas Budi yang selama ini enggak sempat ketemu, mungkin konco SD, konco dolan. Mas Budi sendiri saya kira bingung nih kon ngitung koncomu ki piro mesti ra ngerti. Oh, sakang oke gitu. Indonesia. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa simak terus acara di Jejak di Kitab Ilmu Nulan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sebelum kita tutup, terima kasih Mas Budi atas waktunya. Semoga Anda dan keluarga jenengan diparingi kesehatan, amin. kelancaran. Lain kesempatan kita bisa bertatap muka lagi dan bisa berdiskusi ndongeng kahanan. Ini mau durung ngomongke kahanan saiki. Saurip. Baik, terima kasih Mas Budi atas rawuhnya. Sekali lagi terima kasih atas atensi sahabat Ilmu Nulan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tradisi dan inovasi.